warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Hasna, kemudian Ibu Evi, Ibu Ratih, Ibu Sabita, dan Ibu Zakia. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, alhamdulillah ya. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Iya, baik. Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang keberagaman geografi di Indonesia. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, apakah sudah siap? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Nah, apa sih keragaman sosial budaya itu? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, keragaman sosial budaya merupakan perbedaan yang ditinjau dari sisi kelompok etnik dari budaya yang dimilikinya. Nah, keragaman budaya juga dapat diartikan sebagai pertemuan dari berbagai macam budaya di suatu tempat, di mana setiap orang atau golongan suku bertemu dengan orang atau golongan lain, sehingga mereka akan mendatangkan perilaku budaya mereka masing-masing dengan keunikan mereka sendiri. Lalu, bagaimana sih keberagaman sosial budaya di Indonesia? Nah, simak pembelajaran selanjutnya ya. Halo anak-anak, sekarang dilanjut sama Ibu Zakia ya. Nah anak-anak, tadi dengan Ibu Hasna, kalian udah dikasih tahu kan kalau hari ini kita akan belajar tentang keberagaman Indonesia. Nah dengan banyaknya pulau di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman. Indonesia juga memiliki keberagaman suku bangsa. Nah setiap suku memiliki keberagaman budaya, asal-usul, dan daerah asal yang berbeda-beda. Indonesia juga memiliki masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Coba ada apa aja sih agama di Indonesia? Ya, ada Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, masih berhubungan dengan keberagaman Indonesia, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Di dalam LKPD itu ada tabel 5 daerah. Nah, kalian akan mencari ada apa aja sih yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah 25 menit nih. Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu mau perwakilan kelompoknya untuk presentasi hasilnya ya. Oke, nah setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, hebat-hebat semuanya. Nah, tadi juga jawabannya sudah betul ya, betul semua. Nah, tinggal nanti kalau kalian penasaran ada apa aja keberagaman di Indonesia, kalian harus mencari-cari lebih dalam lagi ya tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, baik anak-anak, ternyata sosial dan budaya di Indonesia juga bisa mengalami perubahan. Apa aja sih faktornya? Nah, faktor yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk ini terutama paling banyak terjadi di Pulau Jawa gitu. Salah satunya yaitu ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta, yang menjadi pusat kegiatan yang ada di Pulau Jawa. Lalu banyak orang-orang yang tinggal di luar Pulau Jawa itu pindah ke Pulau Jawa, sehingga menyebabkan berkurangnya penduduk di daerah luar Jawa dan bertambahnya penduduk di Pulau Jawa. Lalu faktor yang kedua, ada penemuan-penemuan baru. Nah, hal ini disebabkan karena adanya inovasi sebagai bentuk kesadaran dari orang perorangan dalam kebudayaan. Lalu faktor yang ketiga, adanya perubahan alam. Misalnya, ketika terjadi bencana alam yang menyebabkan suatu masyarakat meninggalkan tempat tinggalnya dan menempati tempat tinggal baru yang kemudian masyarakat tersebut harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru. Lalu yang keempat, yaitu peperangan. Peperangan dengan negara lain juga bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan karena
biasanya negara yang menang akan memaksakan kebudayaan pada negara yang kalah. Dan yang terakhir, adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, dalam pertemuan kebudayaan ini, biasanya bisa saling mempengaruhi atau juga malah bisa saling bertolak belakang gitu ya antara kebudayaan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Akan dilanjutkan oleh Ibu selanjutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ratih mengenai keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak perlu ketahui bahwa keberagaman sosial budaya di Indonesia terdiri atas 4 keragaman. Yang pertama ada keragaman suku bangsa, lalu yang kedua ada keragaman religi atau agama, yang ketiga ada keragaman seni dan budaya, dan yang keempat ada keragaman bahasa daerah. Yuk kita bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu ada keragaman suku bangsa. Di Indonesia ini anak-anak perlu ketahui bahwa Indonesia terdiri dari 34 provinsi, di mana 34 provinsi ini terdapat banyak sekali pulau yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia ini disebut sebagai negara maritim atau negara yang memiliki kepulauan yang sangat banyak. Di dalam kepulauan tersebut, Indonesia lah terdiri dari beberapa banyak suku bangsa. Itulah yang disebut mengapa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada keragaman religi atau agama. Indonesia ini memiliki 5 agama. Yang pertama yaitu ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen, yang ketiga ada agama Buddha, yang keempat ada agama Hindu, dan yang kelima ada agama Konghucu. Dikarenakan Indonesia memiliki banyak sekali agama yang ada di Indonesia, maka keragaman agama yang ada di Indonesia pun sangat beragam. Mulai dari rumah ibadah, kitab suci, hari perayaan pun sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, orang Indonesia memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap agama di setiap manusia. Lalu yang ketiga yaitu ada keragaman seni dan budaya. Seperti yang dijelaskan pada pertama tadi, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali provinsi yang terdiri atas 34 provinsi dan juga memiliki banyak sekali suku bangsa. Nah, sehingga mengakibatkan banyaknya seni dan budaya yang ada di Indonesia, mulai dari rumah adat, lalu ada upacara tradisional, lalu ada rumah tradisional, ada pakaian adat, lagu daerah, dan alat musik. Itulah mengapa Indonesia memiliki keragaman seni dan budaya yang sangat banyak sekali. Nah, anak-anak, yang keempat yaitu ada keragaman bahasa daerah. Karena Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau dan juga provinsi, sehingga banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia. Akan tetapi setiap keragaman bahasa Indonesia ini mempunyai tujuan yang tertuju. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, lalu yang kedua sebagai alat untuk berekspresi menyatakan diri, dan yang ketiga yaitu sebagai alat kontrol sosial. Sehingga keragaman bahasa yang ada di setiap daerah sangatlah bertujuan pada 3 tujuan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur budaya masyarakat. Kebudayaan dalam suatu masyarakat terdiri dari 7 unsur yang saling berkaitan. Nah, yang pertama di sini ada sistem bahasa, lalu yang kedua ada sistem pengetahuan, lalu yang ketiga ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, lalu yang kelima ada sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup, lalu yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir adalah kesenian. Nah, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai sistem bahasa. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Bahasa sendiri merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Lalu di sini selanjutnya ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultur universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Nah, lalu selanjutnya ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan
kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia sendiri akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dan kehidupannya. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu masyarakat, karena perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan suatu komunitas atau organisasi sosial. Nah, selanjutnya ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi ini merupakan teknologi dan benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk teknologi yang sederhana. Contohnya itu, teknologi juga menjadi cara masyarakat agar mampu mengelola dan mengumpulkan berbagai bahan yang belum jadi menjadi bahan layak pakai dan dimanfaatkan dalam kehidupan. Nah, lalu selanjutnya ada sistem religi. Dalam sistem religi ini terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yakni yang pertama yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi itu. Bentuk religi atau keyakinan ini bersifat alami, contohnya seperti menyembah berupa gunung, angin, hutan, dan laut. Kepercayaan tersebut berkembang pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni kepercayaan kepada suatu dewa saja, atau disebut sebagai monoteisme. Dan lahirnya konsepsi agama wahyu seperti Islam, Hindu, Buddha, dan juga Kristen. Dan yang terakhir adalah kesenian. Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik sendiri terdiri atas seni vokal dan instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan juga puisi. Selain itu juga terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Jenis seni tradisional ini contohnya seperti wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan juga lenong. Sedangkan seni modern adalah film, lagu, dan koreografi. Nah, anak-anak, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Evi. Bersama Ibu Evi, kita nanti akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, ada beberapa faktor nih. Faktor yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi, ketika pada suatu daerah terjadi pertambahan atau pengurangan penduduk, itu nantinya akan menjadi penyebab dari terjadinya perubahan sosial dan budaya. Lalu faktor yang kedua di sini ada penemuan-penemuan baru. Penemuannya itu seperti adanya budaya yang masuk gitu ya, budaya baru atau lingkungan sosial yang baru. Nah, itu nantinya akan menjadi penyebab dari terjadinya perubahan sosial budaya. Lalu faktor yang ketiga adanya penyebab dari perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam pasti anak-anak udah pada tahu ya apa aja. Contohnya ada gempa bumi atau tsunami gitu ya, yang berkaitan dengan alam, yang dimana nantinya perubahan alam tersebut akan menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu ada peperangan. Jika di suatu negara atau di suatu daerah gitu ya terjadi peperangan, hal tersebut nantinya itu akan menjadi penyebab dari perubahan sosial dan budaya di lingkungan tersebut. Lalu faktor yang terakhir di sini ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ibu, masyarakat lain itu yang seperti apa sih gitu ya? Nah, masyarakat lain ini tuh seperti masyarakat asing atau turis gitu ya. Turis yang masuk ke wilayah negara kita, wilayah Indonesia gitu. Nah, turis-turis tersebut nantinya itu akan membawa budaya baru, budaya mereka gitu ya, yang diadopsi, yang masuk, yang disebarluaskan di wilayah Indonesia gitu ya. Nah, budaya-budaya baru tersebutlah yang nantinya akan menjadi penyebab dari perubahan sosial dan budaya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas mengenai faktor-faktor apa saja ya yang menjadi penyebab dari terjadinya perubahan sosial budaya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan apa saja yang mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Nah, kita kan sebagai masyarakat yang sering gitu ya berada di lingkungan sekolah, kita juga tentunya harus tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang sekiranya mendukung keberagaman sosial. Kegiatan yang pertama, kita itu dapat mengikuti kegiatan upacara pada hari Senin. Nah, siapa nih anak-anak yang sering
bolos ketika hari Senin. Kan hari Senin selalu ada upacara gitu ya pagi-pagi. Siapa nih anak-anak yang nggak pernah mengikuti upacara? Nah, lain kali kan begitu ya, kita harus atau wajib untuk mengikuti kegiatan upacara pagi hari di hari Senin. Lalu kegiatan yang kedua itu melakukan kegiatan senam di pagi hari. Kenapa sih Bu kita harus senam? Selain untuk menyehatkan badan kita, kegiatan senam di pagi hari ini dapat mewujudkan diri kita untuk mendukung kegiatan sosial gitu ya. Nantinya kan kita ketika senam bertemu dengan orang-orang banyak gitu ya. Nah, itu dapat mewujudkan keberagaman sosial kita di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga itu membersihkan ruang kelas secara bersama-sama. Nah, itu alasannya kenapa kita selalu mengadakan yang namanya piket kelas. Itu tuh untuk apa? Nah, salah satunya itu untuk mewujudkan keragaman sosial. Ketika kita nanti kerja kelompok gitu ya, atau piket secara bersama-sama, kita akan membangun interaksi bersama teman-teman kita ya pada saat piket. Nah, itu nantinya akan membangun keberagaman sosial kita di lingkungan sekolah, maaf. Lalu selanjutnya kegiatannya itu tidak membedakan teman. Nah, kita kan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat pasti akan bertemu teman-teman yang mungkin berbeda sukunya dengan kita, berbeda bahasanya dengan kita, berasal dari wilayah yang berbeda mungkin. Nah, kita itu harus saling menghargai perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Contohnya kita berteman dengan masyarakat Papua yang dominan memiliki kulit lebih gelap gitu ya. Kita tidak boleh membedakan, ih kamu mah kulitnya gelap, ih kamu mah hitam. Jangan gitu ya anak-anak. Kita tidak boleh membedakan teman-teman kita. Lalu kegiatan selanjutnya saling membantu saat ada kesulitan atau tolong-menolong. Nah, jadi anak-anak ini nantinya harus wajib menanamkan sikap tolong-menolong terhadap sesama, baik itu teman kita, saudara kita, kakak kita, atau masyarakat yang belum kita temui atau belum kita kenal sekalipun. Ketika mereka membutuhkan bantuan kita, ya alangkah baiknya kita dapat membantu gitu ya. Nah, selanjutnya ada menaati peraturan atau tata tertib yang ada. Nah, siapa nih anak-anak yang masih suka melanggar peraturan? Nah, jadi kita harus selalu menaati peraturan yang ada gitu ya anak-anak. Kenapa? Karena kita sebagai penerus bangsa itu harus selalu menaati peraturan, baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan tempat kita berada gitu ya.